demokrasi mereka defang sehingga gagal memilih presiden. Yang mereka pilih adalah raja. Ini benar-benar raja, Mas. Menyatakan perang tanpa persetujuan Kongres. Menyerang negara lain termasuk menculik Maduro tanpa persetujuan Kongres. Dalam geopolitik dunia itu ada sesuatu yang a big no. A big no itu apa? Great power compete langsung. Amerika nggak akan mungkin compete langsung dengan Cina karena bisa menimbulkan perang dunia. Bisa kerusakannya Rusia, Amerika nggak pakai proxy Ukraine. Cina, Amerika pakai proxy Taiwan. Ini proksinya Iran. Sebenarnya konflik antara Cina, Rusia dengan Amerika. Nah, ini langkah-langkah yang menurut saya secara permanen akan merubah dunia. Untuk kembali lagi itu menjadi sangat sulit. Jadi apa yang terjadi termasuk konflik Iran, ini mozaik kecil dari mozaik besar dunia tentang pergeseran tatanan dunia. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rezeki dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya kedatangan sahabat saya yang biasanya rutin, tapi perasaan sebulan ini lagi beliau banyak agenda dan alhamdulillah bisa datang kembali ke sini. Assalamualaikum Mas Wijaya. Waalaikumsalam, Mas Awalil. Narasumber kita Mas Wijayanto Samirin. Saya sudah ngincer dari minggu kemarin ketika dikirimi sebuah paparan beliau di satu kesempatan, ya itu saya kira sudut pandang yang sejauh ini di kanal saya nggak terangkat beberapa bagian dari itu, Mas. Itu yang paling mendorong saya. Kita semua sudah tahu nih ada oil shock, ada geopolitik, dan terutama sekali ya perang Teluk lah atau perang Iran kan. Nah, kebanyakan kita sudah membahas di sini dampaknya sampai ke Indonesia bagaimana. Yang banyak dibicarakan kan dampak ke Indonesianya. Nah, di paparan Mas Wijaya itu menarik ya. Jadi kira-kira beliau ini memperlihatkan ya risiko bisa saja menjadi kesempatan, ya, from risk to opportunity. Dan yang penting ada lagi aspek kedua, ini kemungkinan besar menurut beliau akan mengubah tatanan ekonomi dunia. Jadi kita, karena ini kanal literasi Mas, tapi kita mau mendengarkan secara umum dulu. Jadi bagaimana Mas Wijaya di paparan ini melihat masalahnya, di luar yang banyak sudah diketahui publik. Silakan Mas. Ya, Mas Awalil, makasih diundang lagi, suatu kehormatan. Jadi memang benar, Mas. Jadi apa yang terjadi di dunia saat ini, rentetan kejadian 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, itu bukan merupakan mozaik yang terlepas dari gambar besar. Jadi ini merupakan bagian dari gambar besar yang seringkali kita sebut dengan perubahan tatanan dunia. World order is changing. Jadi perubahan tatanan dunia yang ditandai dengan pergantian superpower, pergantian negara yang paling dikdaya. Nah, saya mencoba mendalami banyak literatur, tetapi yang paling praktikal dan menurut saya forecast-nya paling mendekati kenyataan saat ini adalah yang disampaikan oleh Ray Dalio. Apalagi dia adalah hedge fund, private equity, investment bankers, Laku lah ya. Laku. Jadi apa yang disampaikan itu sangat aplikatif, bahkan kadang-kadang terlalu pragmatis. Ya, dia investor. Tapi menarik. Dia menggambarkan dalam bukunya itu, great power itu naik dan turun. Dia membahas dari mulai tahun 1500 ketika Cina itu menjadi negara superpower, sangat dominan dalam waktu yang cukup lama. Sebelum akhirnya turun, digantikan oleh negara kecil, namanya Belanda. Belanda menjadi superpower dunia ya karena menguasai Indonesia. Dan mereka adalah pelaut ulung. Waktu itu mereka menguasai, mendominasi suplai minyak paus, ikan paus. Oh, minyak paus ya waktu itu. Ya. Itu komoditas mahal waktu itu. Kita bayangannya cuma rempah-rempah, ternyata rempah-rempah juga ya. Rempah-rempah dan minyak paus. Kenapa? Pada masa itu masyarakat dunia itu mulai gemar membaca. Kemudian mereka memanfaatkan waktu malam hari untuk membaca. Dan belum ada listrik. Sehingga mereka pakai lampu api.
Pakai api, dan kalau pakai minyak kelapa, itu asapnya merusak kertas. Karena kertas waktu itu kualitasnya buruk. Nah, yang tidak mengeluarkan asap, cahayanya terang, itu adalah minyak paus. Sehingga minyak paus waktu itu menjadi komoditas sangat mahal. Belanda sebagai pemburu paus yang paling handal, dia mendominasi ekonomi dunia. Itu kayak emas lah waktu itu. Nah, yang menarik, sebenarnya pada masa itu kita sudah mulai bisa membaca negara mana yang suatu saat akan dominan. Karena negara itu mengkonsumsi minyak paus paling banyak. Artinya apa? Rakyatnya gemar membaca buku. Ya. Ini Amerika, Mas. Jadi ketika Amerika itu masih tumbuh dari negara yang baru dilahirkan, itu konsumsi minyak pausnya paling tinggi. Artinya ya mereka memanfaatkan malam harinya untuk membaca. Barangkali orang-orang elit di Inggris itu berpesta, Amerika membaca, sehingga ini yang membuat Amerika akhirnya menjadi dominan. Tapi sebelum itu, Belanda turun, kemudian Inggris naik. Inggris turun, Amerika naik. Nah, yang menarik, Mas, dalam setiap transisi power itu pasti selalu ada konflik. Dan di masa lalu yang namanya konflik itu perang yang menimbulkan korban jiwa ratusan ribu, jutaan gitu. Nah, kalau kita lihat tren sekarang ini, ada yang menarik dalam chart si Ray Dalio itu. Amerika naik menggantikan Inggris dan mencapai puncaknya itu tahun 1960. Jadi Mas, tahun 1960 Amerika adalah kerajaan, imperium terbesar dalam sepanjang sejarah umat manusia. Jadi puncaknya tahun 1960. Kerajaan-kerajaan yang lain di masa lalu nggak ada apa-apanya. Nah, yang menarik adalah kenapa dia mencapai puncak di tahun 1960? Ada beberapa hal, Mas. Yang pertama, karena Bretton Woods, di mana Eropa dan Amerika sepakat, Amerika membantu membebaskan Eropa dari cengkraman Jerman dan lain-lain, tetapi sebagai ganjaran, Amerika minta US dollar jadi mata uang dunia. Sehingga Bretton Woods itu membuat tadinya seluruh mata uang di backup oleh emas, sekarang hanya US dollar yang di backup emas, mata uang negara lain di backup oleh US dollar. Nah, US dollar mata uang dunia itu yang membuat Amerika secara ekonomi sangat dominan. Belum lagi Perang Dunia Kedua membuat infrastruktur di Eropa, Jepang hancur, Amerika masih utuh. Dan memang ciri khas Amerika, Mas, dia itu senang perang, asal perangnya jangan di tanah airnya sendiri. Jadi dia perang di tempat lain. Makanya ketika September 11 terjadi, 2001, marah betul mereka. Karena ini perang di tanah air mereka. Tidak seperti biasanya. Terkejut dia. Venezuela, sekarang Iran, tadinya Syria, Irak, dan seterusnya. Selalu di luar Amerika. Nah, yang menarik, setelah 1960, Amerika decline. Kenapa? Saya masih meminjam cara berpikirnya Ray Dalio. Decline karena Perang Vietnam. Perang Vietnam membuat Amerika terpaksa untuk mengeluarkan uang luar biasa untuk membangun persenjataan. Dan Bretton Woods itu kan US dollar di backup oleh emas. Amerika nggak punya cukup emas, Mas. Sehingga yang dilakukan Nixon tahun 1969 kalau tidak salah, itu mengakhiri Bretton Woods secara sepihak. Jadi US dollar tidak lagi di backup oleh emas. Sehingga mereka bisa mencetak US dollar, kemudian untuk membangun persenjataan. Pamornya menurun dong. Mulai saat itu, mata uang dunia itu makin volatile. Tapi kenapa US dollar masih dominan? Karena sudah terlalu lama diposisikan sebagai mata uang dunia. Walaupun kemudian trennya makin turun. Nah, setelah Perang Vietnam, Amerika turun. Karena US dollar bukan mata uang dunia lagi, mulai banyak saingan. Kemudian mulai muncul Jepang, Eropa mulai bangkit, Jerman mulai bangkit secara ekonomi, bahkan Italia mulai bangkit, Inggris mulai bangkit, Prancis bangkit. Terpaksa berbagi. Iya. Jadi pada tahun 1960, Mas, bayangkan GDP Amerika itu 35 hingga 40% GDP dunia. 40% itu kan hampir separuh. Hampir separuh, ya. Sekarang sekitar 23%.
Itu pun kita melihat Amerika sebagai negara superpower. Nah, Amerika mulai turun. Nah, akhir-akhir ini yang membuat Amerika panik, sebagai hegemon, negara paling powerful, dia melihat ada hegemon baru yang akan muncul. Namanya Cina. Sehingga kalau kita lihat apapun yang dilakukan, trade war dengan Cina, reciprocal tarif, kemudian mereka mencoba menyerang Belt and Road inisiatifnya Cina, mereka mencoba menguasai minyak, menguasai Selat Panama, ya, Venezuela yang banyak kerjasama dengan Cina di take over. Kemudian Timur Tengah ini juga ada upaya-upaya menekan Iran, sehingga Amerika makin dominan di kawasan. Kemudian petrodolar tetap dipakai. Nah, ini yang dilakukan sebenarnya. Jadi apa yang terjadi termasuk konflik Iran, kalau kita menggunakan cara berpikir Ray Dalio, dan saya sepakat dengan pandangannya, ini mozaik kecil dari mozaik besar dunia tentang pergeseran tatanan dunia. Berarti sebetulnya tren ini sudah berlangsung sekitar 1-2 dekade ya. Iya. Kebangkitan Cina ini dan kebangkitan juga beberapa negara di Eropa itu membuat Amerika hegemoninya berkurang, terutama Cina yang dia lihat banget ya. Betul. Dengan Jepang kayaknya dia sudah menemukan titik temu lah berbaginya. Betul. Nah, maka kita harus melihat dalam konteks itu bahwa peristiwa yang sekarang ketika terjadi perang Iran ini kan bagian dari Amerika untuk mencoba rebound lah, kalau sederhananya gitu toh. Betul. Mengembalikannya. Bisa nggak dibaca seperti itu, Mas? Ya, betul. Tetapi memang ketika seseorang panik, jadi saya melihat Amerika ini sebagai bangsa yang sedang panik. Ketika seseorang panik mau tenggelam, apapun mencoba diraih. Ranting kecil, ranting besar, ranting berduri. Jadi kadang-kadang belum tentu itu membantu. Kadang-kadang itu justru bisa dari sisi Amerika sendiri bahkan dari sisi Amerika. Nah, apalagi kalau kita lihat sejarah dunia, great power, hegemon itu turun bukan karena kalah perang. Iya. Tetapi perang, ya, tapi menyebabkan dia berhutang terlalu besar. Oh, ada kaitannya dengan hutang juga ya. Turunnya Spanyol, turunnya Prancis, turunnya Inggris, itu karena hutang. Dan Amerika sekarang hutangnya gila-gilaan. Nanti kita bisa bahas. Yang kedua, karena mengalami political decay. Jadi demokrasinya rusak sehingga tidak bisa memilih orang yang tepat. Demokrasi uang juga jangan-jangan. Demokrasi uang. Dan kalau di Amerika, ya banyak yang mengatakan demokrasi mereka defunct, tidak berfungsi, sehingga gagal memilih presiden. Yang mereka pilih adalah raja. Oh, malah. Yang ketiga, ada fragmentasi dalam bangsa itu. Jadi ketika bangsa itu mulai terfragmentasi, ada pengkutupan, nah ini tanda-tanda bangsa itu akan mengecil perannya. Di Amerika jelas sekali, Mas. Ada kelompok konservatif, kelompok liberal. Mereka itu... Jangan-jangan Ku Klux Klan masih hidup. Kayak film. Ini ada intermezzo. Jadi terbelah dari grassroots hingga atas elit. Ya. Sehingga ya tidak peduli baik atau buruk, yang jelas ini adalah kelompok yang satu kutub dengan saya. Masyarakat Amerika paham Trump itu masa lalunya seperti apa, moralitasnya seperti apa, track recordnya seperti apa. Tetapi karena ini satu kutub dengan masyarakat kebanyakan Amerika, mereka memilih dan Trump terpilih. Ini benar-benar raja, Mas. Menyatakan perang tanpa persetujuan Kongres, menyerang negara lain termasuk menculik Maduro tanpa persetujuan Kongres, kemudian mengenakan reciprocal tarif tanpa persetujuan Kongres. Jadi memang defunct demokrasi mereka. Tapi kan kalau dilihat konteks historisnya tadi, tanda petik ya, ada benarnya juga upaya Trump ini bagaimana memulihkan dominasi Amerika, istilah-istilah American First, Amerika kan seperti itu. Mungkin jualan ini juga relatif dimakan juga oleh ya cukup banyak rakyat Amerika atau minimal komponen-komponen di Amerika. Ya kan begitu yang kelihatannya sejauh ini kan nggak ada belum upaya pemecatan Trump misalnya mungkin tapi kita nggak ke situ. Yang adalah dari sisi penglihatan Mas Wija, yang dia lakukan sejauh ini itu mungkin nggak sekurang-kurangnya
menunda atau membuat tidak terjadi penurunan, malah kalau bisa rebound. Ada nggak gambaran itu secara Jadi begini, kalau kita melihat tren Amerika kan memang menurun. Ya. Zaman Joe Biden menurun. Jadi sangat logis ketika Trump kemudian melakukan apapun. Yang penting beda. Yang penting ada peluang untuk rebound. Tapi apakah rebound terjadi? Nah, ini pertanyaan lain. Kalau kita lihat datanya, dari sisi budget defisit, membaik mereka. Selama ini budget defisit mereka itu 8% PDB, Mas. Tapi sekarang turun menjadi sekitar 7%. Walaupun demikian ya hutangnya tetap melejit. Ya karena sudah terlanjur banyak. Terlalu banyak. Dari 38 triliun US dollar tahun ini, itu kira-kira 20 kali ukuran ekonomi Indonesia. Prediksinya 2030 itu menjadi 55 miliar triliun US dollar. Oh, rasionya sekitar 100%. 142. Oh, 142. Dan saat ini saja Amerika itu menggunakan 20% penerimaan federal untuk membayar bunga. Persis seperti kita. Iya. Kita 20%. 20% benar. Nah, itu dari sisi fiskal. Trade deficit, apa yang dilakukan Trump dengan reciprocal tarif ternyata tidak terlalu membantu. Tetap negatif. Current account-nya defisit tetap. Iya. Dan current account defisit barang maupun jasa kelihatan. Jasa, kalau digabung masih defisit, tapi jasa sebenarnya dia surplus jasanya. Kalau barang murni defisit. Kenapa? Karena Amerika itu mengalami deindustrialisasi. Jadi manufacture itu hanya 10%, 11% PDB. Tidak seperti tahun 1960 tadi. Iya, tahun 1960 barangkali 32-35%. Karena sejarah juga membuktikan negara yang maju itu mengalami industrialisasi dalam 2-3 dekade di mana manufacture itu 25 hingga 35% PDB. Setelah itu turun. Migrasi ke high value added services. Nah, Amerika betul, Amerika ini 10-11% sekarang. Padahal masyarakat Amerika itu kan wealthy. Mereka konsumtif. Ya, sudah terbiasa hidup bergaya kaya. Jadi dari mana produk yang mensuplai mereka? Import. Makanya ketika mereka menjalankan reciprocal tarif pun tidak terlalu turun itu. Karena memang tidak ada produk pengganti dari dalam negeri. Karena mungkin bisa mengurangi yang masuk, tapi kalau tidak diimbangi dengan yang diproduksi tetap aja ya. Jadi apa yang dilakukan Trump ini belum membantu. Belum ada tanda-tanda membantu. Bahkan ada kecenderungan justru semakin mempercepat penurunan power relatif Amerika terhadap dunia. Nah, kalau misalnya ternyata Trump ini ataupun nanti penerus Trump, kita nggak tahu ya, itu tidak berhasil mengembalikan kondisi, atau lebih simpel lagi, tindakan-tindakan dia ini kan menimbulkan banyak hal di dunia. Nah, apakah perubahan itu yang mendasar apa jadinya di dunia itu dengan tindakan Trump ini? Ya, yang jelas Trump memang menerapkan MAGA, American First. Apapun yang dilakukan itu untuk kepentingan Amerika. Terang-terangan ya dia ya? Terang-terangan. Terang-terangan. Dan itu yang disuka oleh sebagian masyarakat Amerika. Makanya dia belum di-impeach, belum ada usulan impeach. Nah, tetapi memang begini, Mas. Apakah itu membantu? Tanda-tandanya belum. Tanda-tandanya. Karena inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi juga biasa-biasa saja, kemudian defisit makin melebar. Yang namanya shutdown, pemerintah daerah, fasilitas pemerintah ditutup karena nggak punya anggaran, itu makin sering dan makin awal. Nah, yang lain adalah dia mewariskan sesuatu yang sifatnya hampir permanen. Jadi pengganti Trump itu belum tentu 5 tahun, 10 tahun bisa mengembalikan. Misalnya, Amerika kehilangan trust dari para alainya. Eropa agak menjauh. Asia menjaga jarak, India menjauh, kemudian Pakistan, Meksiko menjauh. Meksiko reciprocal tarif dikerjain. Teluk Meksiko mau diganti namanya menjadi Teluk Amerika. Venezuela presidennya diculik. Kanada akan dijadikan provinsi ke-51. Eropa, EU, Greenland akan dijadikan bagian dari. Kemudian reciprocal tarif nggak peduli Inggris atau siapapun sahabatnya dikasih tarif. Jepang yang berharap diperlakukan sebagai sahabat
Nggak ada. Juga mulai jaga jarak. Iya, Korea juga. Nah, apa yang dilakukan itu membuat banyak negara kemudian menengok ke Cina dan Rusia. Atau ke tetangganya. Ya. Tetangga-tetangganya kan. Ya. Dan gini Mas, kalau dulu kita melihat negara itu, dunia itu unipolar, hanya ada satu kutub namanya Amerika. Iya. Jadi sejak tembok Berlin runtuh, ini kan Amerika the sole hegemon. Hegemon satu-satunya di dunia. Sampai akhirnya kemudian mulai berkurang akhir-akhir ini, gitu ya. Kita melihat proses itu akan semakin cepat terjadi. Ya, jadi upaya Trump ini bukan membalikan keadaan, menurut Mas Wija malah berisiko untuk mempercepat. Kadang-kadang begini, orang gambling Mas, kalau begini pasti turun. Saya gambling deh, siapa tahu bisa ngangkat. Walaupun resikonya turunnya lebih cepat. Tapi kan ada possibility untuk ngangkat. Nah, yang terjadi dunia ini dari unipolar, polar utama Amerika, sekarang jadi multipolar. Kalau Mas Awali lihat sekarang ini kan ada polar EU yang mereka jaga jarak terhadap Eropa, Amerika. Ada polar Amerika. Anggotanya tinggal satu, Israel. Tadinya banyak gitu kan. Kemudian negara-negara yang tadinya bagian dari polar Amerika menjaga jarak. Korea Selatan, kemudian India, kemudian Jepang, dan lain sebagainya. Nah, ada polar yang muncul yang ini menurut saya sangat mengkhawatirkan Amerika. Polar yang isinya Cina sebagai leader, ada Rusia, ada Iran, ada Brazil. Dan ada negara-negara yang lebih melihat mereka sebagai teman yang lebih bisa diandalkan. Nah, apa yang terjadi di Iran? Ini mengukuhkan polar itu. Karena akhirnya Rusia, Cina itu tahu bagaimana mengkonten Amerika. Bagaimana nyetop Amerika. Jadi dalam geopolitik dunia itu ada sesuatu yang a big no. A big no itu apa? Great power compete langsung. Amerika nggak akan mungkin compete langsung dengan Cina. Karena bisa menimbulkan perang dunia. Bisa kerusakannya nggak Rusia, terukur. Amerika nggak pakai proxy Ukraine. Cina, Amerika pakai proxy Taiwan. Ini proksinya Iran. Sebenarnya konflik antara Cina, Rusia dengan Amerika. Mas, Iran betul senjatanya canggih. Tetapi dalam sejarah, rudal balistik yang bisa seakurat itu hanya Amerika. Karena di-guide oleh satelit. Nah, rudalnya Iran di-guide oleh satelitnya Cina dan Rusia yang tidak bisa diintervensi oleh teknologi Amerika. Sudah diacak. Gitu. Nah, mereka tahu cara untuk mengkonten Amerika. Di kawasan itu, Mas, Amerika kehilangan kredibilitas. Bahkan oleh negara-negara yang selama ini jadi satelit dia ya. Iya. Bayangkan, Timur Tengah. Amerika itu kan menjanjikan proteksi dengan Iron Dome-nya. Sehingga negara-negara itu tunduk dengan kemauan Amerika. Misalnya jual beli LNG, LPG, minyak bumi harus pakai US dollar. Itu salah satunya. Kemudian dilarang mensuplai ke Rusia, dilarang mensuplai ke negara-negara tertentu, gitu ya. Nah, tapi bagaimana negara-negara ini percaya dengan janji Amerika? Lah, military base-nya, pangkalan militernya aja dibom, Iran. Tapi gini Mas, gimana pun ya dia ini kan raksasa Mas. Menurut ini saya pendapat saya dikomentari. Ya sekala-kalahnya ya nggak langsung jadi kecil kan. Jadi dia kan tetap akan gede. Pasti kan mungkin yang lebih mungkin menurut saya kan, dan memang ngikutin makalah sampean juga, itu yang jelas akan terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam tata ekonomi dia. Nah, kita kembali ke ekonomi. Mungkin nggak? Kelihatannya sangat mungkin. Jadi begini Mas, Amerika itu tidak mengalami decline, tapi relatif decline. Karena Amerika sendiri kan tetap tumbuh ekonominya. Gede sih dia. Relatif decline terhadap negara-negara lain itu. Dan ujung-ujungnya saya melihat bukan Amerika ini akan hilang, tetapi Amerika itu akan menjadi satu polar dari beberapa polar di dunia. Jadi multipolarity itu lebih mungkin ya. Lebih mungkin. Nah, secara ekonomi bagaimana?
apa yang dilakukan Amerika ini sebenarnya menyetop banyak hal yang sudah disusun oleh para pendahulunya, oleh para pemimpin dunia. WTO misalnya. Iya. Ini kan kreasi EU dan Amerika Serikat. Liberalisasi perdagangan. Ya bisa diusut mulai Bretton Woods tadi ya. Iya. Bretton Woods, IMF, World Bank, Ya, WTO. itu kan satu paket itu. Ya. World Bank, IMF, WTO itu satu paket. Itu diakhiri. Paris Agreement yang seluruh negara di bawah kepemimpinan Amerika dan waktu itu sebagian negara Eropa tunduk untuk menjaga alam. Dia keluar. Iya. Itu kalau pakai bahasa anak-anak muda, dia yang mau mulai, dia yang mengakhiri. Loh, ini tata ekonomi ini kan yang mulai dia. Iya. Kok yang mau mengakhiri dia juga. NATO. Itu kan juga strategi untuk mengkonten ekspansi Uni Soviet waktu itu. Dia sendiri yang mengakhiri. Iya. Dengan sikap dia terkait Ukraine. Objektif di tengah justru malah lebih dekat dengan Putin. USAID. Mas, banyak negara itu terbantu dengan USAID. Termasuk Indonesia, banyak riset, banyak program. Itu benar-benar serius dampaknya ya? Serius. Dampaknya serius. Ada banyak negara di Afrika yang tiba-tiba tidak mempunyai resources lagi untuk mengurangi stunting, untuk menekan pertumbuhan, penyebaran AIDS, dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang noble, gitu, yang sudah dimulai lama. Dan tidak hanya itu, keluar dari WHO dan lain sebagainya, tidak menghargai PBB dengan membuat POP. Nah, ini langkah-langkah yang menurut saya secara permanen akan merubah dunia. Untuk kembali lagi itu menjadi sangat sulit. Tapi kalau misalnya ini multipolar, kan kemungkinan ya seperti tadi kan, standar emas, Basel, kemudian tadi WTO, itu kan mau nggak mau kan berubah nih. Kalau gambaran positifnya mungkin nggak dia menjadi, meskipun dia terdiri dari region atau multipolar, tapi ada kesamaan kan, supaya kan tetap harus saling berhubungan. Apa Mas, coba ini gambaran yang positif deh, karena kan ngeri juga kita nih kalau gambar ini kalau dunia sering perang kan jadi begitu toh, sering perang dagang, sering perang fisik kan kita nggak bisa membayangkan masa depan dunia. Kalau digambarkan yang lebih positif bisa nggak? Ini sebenarnya menggambarkan fenomena creative destruction. Jadi ada sesuatu sistem yang sudah lama usang dipertahankan karena kita khawatir mencoba sesuatu yang baru. Jadi apa yang dilakukan Trump ini secara tidak disadari memunculkan creative destruction sumpeter. Jadi game changer ya, soal semacam itu ya. Sehingga kemudian mereka mencoba menata ulang. Nah, yang menarik misalnya ya itu tadi, negara-negara kemudian mencoba melakukan transaksi pakai local currency, nggak usah pakai US dollar. Cari net op-nya aja ya. Iya. Kenapa? Karena US dollar ini ternyata nggak bisa diandalkan. Mereka cetak surat utang terus, ini nilainya benar nggak sih? Kemudian negara-negara mulai melepas surat utang dalam mata uang US dollar, mencari alternatif surat utang yang lain. Sehingga ada community, ada ekosistem non US dollar base. Kemudian ya bagi yang anak muda yang ambil resiko ya pakai kripto. Jadi ini membuka peluang munculnya inovasi baru. Jepang dan Korea yang tidak pernah duduk ngomongin bisnis, ngomongin ekonomi kerjasama, gara-gara reciprocal tariff mereka duduk berbicara gitu. Jadi ini menurut saya menarik. Bisa menimbulkan kita ngelihat potensi lah ya. Jadi yang itu maksud Mas Wijaya, opportunity kan di situ ya. Iya. Dan kalau kita berbicara keamanan, kita ini selama ini menghabiskan uang luar biasa untuk membeli senjata. Yang ternyata tidak efektif untuk perang model baru. Senjata Amerika itu mahal, tapi ternyata tidak bisa melawan drone murahan bikinan Iran. Nah, ini membongkar fenomena, negara-negara itu kita nggak usah menghabiskan uang terlalu banyak untuk membeli senjata. Yang penting tepat sasaran, sesuai kebutuhan, kreatif. Dan bisa di-manufacture secara lokal. Ini merubah mindset loh. Nah, Amerika itu sebenarnya dari sisi teknologi senjata, itu tidak di-drive oleh
military strategist. Tidak didesain oleh orang-orang yang mendesain strategi militer, tapi oleh korporasi, Mas. Industri. Jadi mikirnya profitnya dia. Ya, industri yang melobi Iya. Kongres, melobi presiden, menteri, pengadaan. Untuk pengadaan. Kalau terlalu banyak suruh perang. Ya, ini gampang betul. aja gitu ya. Nah, sehingga Mas lihat, lihat aja harga pesawat, harga rudal, harga kapal bikinan Amerika itu naik terus. Iya. Apakah harus semahal itu dan apakah itu yang paling efektif? Belum tentu. Tetapi ini yang paling efektif bagi korporasi untuk menaikkan margin. Itu Mas Wijaya ingin menggambarkan baik dari sisi historis, dari sisi kekinian tentang transaksi, tentang geopolitik dan sebagainya, bahwa ini sedang terjadi perubahan besar yang memang tidak bisa dipisahkan. Ini kayak penyebab materialisnya aja perang ini. Sebelumnya udah 5 tahun 10 tahun ini. Nah, kemudian tadi ada kemungkinan yang terjadi. Nah, kita masuk ke yang paling krusial untuk penutup ini. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, kira-kira dampak dan apa sih yang bisa terjadi untuk Indonesia? Ya, ini sebenarnya tragedi. Tapi juga opportunity. Nah, itu kuncinya. Apa yang terjadi di Hormuz itu membuat kita sadar kita tidak bisa menggantungkan minyak LPG dari Hormuz lah, ya, baik dari sana atau yang lewat situ. Iya, sehingga harus diversifikasi supplier energi. Tapi lebih dari itu harus diversifikasi jenis energi. Nah, sehingga saya itu berharap pemerintah itu mulai sekarang all out serius mengembangkan renewable energy. Public transport. Energi terbarukan. 70% BBM kita itu untuk transportasi. 70%. Iya. Yang 80%-nya private cars and motorcycle. Jadi menurut saya ini momentum untuk mengembangkan public transport EV base. EV base. Listrik. Sehingga tidak perlu menggunakan BBM tapi bisa menggunakan apapun yang kita punya. Batu bara, kemudian matahari, air, kemudian angin, bisa juga bio, pakai CPO dan lain sebagainya, geothermal. Jadi ini momentum untuk memulai dengan serius. Selama ini kita nggak serius, Mas. Kita di dokumen aja. Bikin target nggak tercapai, disesuaikan targetnya, gitu ya. Misalnya JETP segala macam. Tapi yang jelas begini, Mas, kita memandang transisi energi itu sebagai agenda lingkungan. Nggak akan berhasil, Mas. Costly lah kalau itu. Karena kita melihat ini adalah sesuatu yang fancy. Kita harus tiru Cina. Cina itu transisi energinya berhasil karena dia melihat ini sebagai economic opportunity. Bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi risiko juga di kemudian hari dan bisa mengekspor teknologinya, produknya. Itu dia yang membuat Cina itu sekarang paling jago kalau kita berbicara PLTA. Paling jago kalau kita berbicara solar panel, storage, EV, wind turbine, dan lain sebagainya. Karena mereka melihat ini sebagai economic opportunity. Indonesia juga harus melihat itu. Ini create job, ini membuat kita tidak perlu tergantung import. Ini bisa membuat kita bisa mengekspor produk yang kita hasilkan. Jadi itu. Yang kalau terkait dengan peta baru ekonomi dunia, Indonesia sebaiknya bersikap apa? Kembali ke isu ini ya, Mas Kalau kita berbicara winner dan loser. Nah, kan ini situasi kayaknya akan berubah signifikan. Kalau kita berbicara winner dan loser, sebenarnya ada negara-negara yang jangka pendek dan jangka panjang itu loser. Yang memang dia susah ya. Jangka pendek, jangka panjang loser itu yang terlibat perang. Misalnya Israel, Amerika. Iran jangka panjang mungkin nggak loser, karena dia tiba-tiba direspek dunia, kemudian tiba-tiba mempunyai power. Tapi kemudian jangka pendek dan menengahnya tetap susah. Loser. Kemudian negara-negara di kawasan itu, Mas, Qatar, Uni Emirat, kalau Mas ke sana, Doha, Abu Dhabi, kemudian Dubai, ini kota di tengah gurun yang tiba-tiba bisa moncar begitu. Kenapa investor nanam uang di situ? Karena pajak rendah, lokasi strategis, aman. Waktu itu dilindungi Amerika, dikira aman. Nah, sekarang nggak aman. Nggak aman. Sehingga mereka rugi. Iya. Ini jangka pendek dan jangka panjang. Tapi yang paling rugi dalam jangka panjang adalah Israel.
Karena dia kemudian menjadi negara yang dipandang mempunyai existential threat. Iran. Amerika juga kehilangan kredibilitas, kehilangan leadership. Nah, opportunity bagi Indonesia. Jangka pendek, ya kita loser dalam konteks kita importir minyak bumi, importir LPG, importir petrochemical. Tapi jangka pendek juga kita sebenarnya untung karena kita ekspor coal, kita ekspor CPO. Tapi kalau di net masih rugi besar. Masih rugi. Jangka panjangnya, Mas, realokasi FDI dari kawasan Timur Tengah itu, beberapa analis mengatakan ini akan ke ASEAN. Karena ini dianggap spot yang aman. Wabil khusus Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan sektor tertentu Singapura. 4 negara itu. Peluangnya besar. Nah, bagi Indonesia ini opportunity. Areanya apa? Ya sesuatu yang terkait dengan data center, AI teknologi, mungkin properti, petrochemical, renewable energy. Tapi selewatnya perang ya ini ya. Selewatnya perang, jangka panjang. Kita berbicara 5 tahun lebih. Nah, tapi harus disiapkan sejak sekarang untuk menyongsong peluang itu ya. Setuju, Mas. Dari sisi regulasi, kepastian hukum. Nah, sayangnya pemerintah belum menunjukkan langkah konkret. Semoga segera. Nah, tapi begini, Mas, kayaknya sekarang itu memang ya bisa dimaklumi juga ya, pemerintah agak sedikit terbebani dampak jangka pendek ya. Tetapi menurut Mas Wijaya, mengatasi jangka pendek ini salah satu yang kita semua sudah jadi rahasia umum adalah tekanan kepada subsidi dan kompensasi energi. Jadi harusnya juga memecahkan masalah ini nggak boleh hanya berperspektif jangka pendek dong. Iya, jangka pendek penting, tetapi kemudian lead to mid-term dan long-term. Saya punya 5 usulan untuk pemerintah, Mas. Ya, yang pertama adalah mempromosikan energy security. Jadi pemerintah sudah mulai mencoba. Sumber energi jangan terlalu banyak dari Timur Tengah. Kemudian sebanyak mungkin dari berbagai negara. Dan variasi energi itu juga harus yang didorong. Baru dan terbarukan harus Yang kedua, subsidi energi, Mas, harus direformasi kebijakannya. Selama ini universal. Subsidi barang. Harusnya targeted subsidi orang. Kemudian subsidi itu harus adaptif, Mas. Masa harga LPG subsidi sejak tahun 2007 sampai sekarang tidak pernah naik? Sekitar 7.000 per kilogram. Yang tidak subsidi sekarang menjadi 19, 3 kali lipat. Pertama, ini membuat orang melakukan apapun karena marginnya gede. Ngoplos dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih berat adalah 7.000 per kilogram itu nggak masuk akal. Nah, pengertian subsidi adaptif itu, ya barang subsidi itu tetap lebih rendah daripada yang non-subsidi, tetapi bukan berarti dia tidak boleh naik. Boleh naik, mengadjust terhadap inflasi. BBM juga begitu. Dan yang lebih penting, lebih tepat sasaran, mestinya kan dicari informasinya kan? Betul. Karena begini, energi yang murah itu juga nggak edukatif. Membuat orang boros lah gampangnya. Boros, dan tidak terbuka wawasannya terhadap alternatif energi baru. Jadi ini harus mulai dipikirkan. Yang ketiga, transisi energi, Mas. Tadi kita sudah bahas. Harus digeber betul. Kemudian yang keempat, nah ini, meningkatkan strategic reserve minyak. Kita kan selalu membahas nih, 20 hari. Itu bukan strategic reserve, itu komersial. Pertamina. Nah, kalau International Energy Agency kan menyarankan 90 hari. Saya mengusulkan, Mas, kita 90 hari, tapi yang 20 itu cadangannya Pertamina, sisanya 70, yang 35 hari kita reserve fisik, yang 35 hari fund, oil fund, dalam bentuk dana. Nah, kalau kita ingin reserve yang 35 hari, kita ingin fund yang 35 hari, itu dananya dari mana? Saya sedang menyusun konsep tentang pembiayaan itu dengan cara yang efektif dan tidak membebani pemerintah. Nanti kita bahas juga dalam diskusi kita ya. Ini saya kasih judulnya adalah masukan untuk Presiden Prabowo. Jadi supaya moga-moga beliau bisa. Karena kita 20 hari itu termasuk negara yang terlalu sedikit ya cadangan. Paling rendah.
Filipina aja 45. Oke. India 75. Iya. Thailand 40-an. Jadi perang ini memberikan kita pengalaman nih, kita nggak bisa lagi berdasarkan Nggak bisa hal lagi. seperti ini. Kalau situasi normal 20 hari nggak masalah kan? Tapi Nggak ketika masalah. bergejolak sedikit, Pada saat situasi seperti ini, apakah mungkin negara-negara lain bantu kita? Ya. Nggak mungkin lah. Mereka akan secure untuk kepentingan sendiri. ya, Yang terakhir, Mas, masukan yang kelima adalah tadi kita sudah bahas ada kemungkinan relokasi investasi dari Timur Tengah. Kita harus bersiap memastikan iklim usaha, memastikan good governance, nggak ada premanisme, sehingga kita bisa menangkap peluang itu. Kalau enggak, yang pesta Malaysia, Vietnam lagi. ini bagian yang sebelum ada tapping ini sampai berulang kali di sini mengatakan, saya ingat betul tuh Mas Wija menekankan ya kepastian kebijakan, ya kepastian hukum, bukan hanya hukum tapi juga kebijakan. Kan seperti itu, iklim lah ya, secara keseluruhan. Iklim ini juga premanisme satu, tapi di sisi lain kan saya ingat Mas Wija juga kebijakan, lalu juga bagaimana sumber daya manusia itu ditingkatkan, kan juga ketersediaan tenaga kerja yang semakin terampil produk itu kan juga bagian dari iklim investasi. Mas. Betul. Ya? Karena gini, Mas, kalau tidak ada konsistensi regulasi, tidak ada kepastian hukum, investor, pengusaha itu akan menghindari risiko. Apa contohnya? Dia akan invest, akan bisnis di tempat, di sektor yang supply chain-nya pendek. Nanam CPO, jual. Iya, karena nggak yakin kalau panjang ya. Iya. Nikel, olah sedikit, jual. Tidak sampai downstream. Kenapa? Kalau supply chain-nya panjang, risikonya tinggi. Nah, itu dia kenapa ekspor kita, produk kita makin lama makin didominasi oleh primary product. Iya. Kalaupun diolah, nggak jauh-jauh dari primary produknya. Karena begitu makin panjang, itu risikonya makin tinggi. Kalau pemerintah ingin mendorong deindustrialisasi, ingin mendorong downstreaming semua sektor, ingin memastikan nilai tambah produksi industri itu ada di Indonesia, tidak dibawa keluar, kepastian hukum, simplify, regulasi. Itu kuncinya, Mas. Kayaknya rekomendasi kelima ini yang paling digarisbawahi Mas Wija. Yang 1 sampai 4, ya sudah kita juga udah tahu. Yang kelima ini harus sekarang mulainya. Meskipun mungkin manfaatnya 2 atau 3 tahun atau 5 tahun ke depan. Lebih dari itu. Iya. Tapi kalau kita tidak mulai, ya kita akan makin ketinggalan. Jangan-jangan nanti kita bisa sama dengan Amerika. Artinya sama-sama loser dalam jangka panjang. Kan begitu toh? Iya, bisa maunya jadi. Mas Wija jangka pendek ini ya ada losernya, ada winernya. Kita sedikit loser lah, sedikit susah. Tapi di jangka menengah dan panjangnya Indonesia bisa bersiap sejak sekarang untuk menjadi winner. Begitu ya Mas ya? Iya, setuju banget. Begitu ya, kita udah dapat penjelasan yang mudah-mudahan bisa mencerahkan semua pemirsa ini. Kita berjumpa lagi dengan Mas Wija untuk topik-topik yang tetap menurut saya Mas Wija selalu punya pandangan yang pertama holistik, kedua ada bagian-bagian yang para pengamat lain tidak menggarisbawahi, beliau menggarisbawahi, dan yang penting Mas Wija ini tipe orang yang selalu optimis. Dalam suasana apapun nanti ada dia rekomendasinya ini. Ya, mudah-mudahan kita bertemu kembali Mas Wija dalam waktu dekat.